Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya melihat ada berita yang menjadikan banyak masyarakat ikut berkomentar. Itu datang dari salah satu yang kemarin dilantik oleh Bapak Prabowo itu yang bernama Haikal Hasan, yang dikasih membidangi tentang labelisasi halal. Di situ sikapnya Haikal Hasan itu mengatakan negara akan terlibat langsung terhadap labelisasi haram halal ini. Dan dia ada sedikit menggunakan bahasa seperti ancaman lah bagi mereka yang tidak tunduk dengan aturan ini. Dia bilang, Pak, bisa ditutup atau apalah. Saya tuh kadang-kadang sedih aja ini. Melihat labelisasi haram ini kok kurang enak tuh. Di NKRI ini yang tidak menganut satu agama. Kan di negeri ini kan banyak agama. Kok kesannya ini seperti suara mayoritas lah mau menekan. Harusnya negeri ini bersikap adil, tidak boleh mengatasnamakan agama. Jangan sampai ada lembaga negara itu bertindak seperti untuk umat Islam saja. Ada hak orang lain yang di situ. Oke, misalkan haji, terserahlah haji. Haji kan hanya untuk umat Islam saja. Tapi dengan labelisasi haram halal ini, kok kesannya negeri ini menganut satu agama. Semua orang harus tunduk kepada ini. Padahal di agama lain, sesuatu hal itu dia tidak diharamkan. Oh, untuk menjaga jangan sampai umat Islam terjebak memakan. Begini, umumnya hukum itu yang tercatat itu barang yang dilarang. Tapi kalau barang yang diperbolehkan itu tidak perlu diatur. Contoh dalam kitab suci juga itu lebih cenderung membahas sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan. Tapi sesuatu hal yang diperbolehkan banyak derivasinya tidak disebutin oleh Tuhan. Seperti orang makan daging kambing, apa ditulis harus kulitnya boleh buat sepatu? Kan tidak. Nah itu jadi yang di dalam hukum itu biasa yang tertera itu sesuatu hal yang dilarang. Seperti hukum negara, narkoba, atau apa. Nah ini bahasa haram halal, saya ini kadang-kadang coba mewakili sebagai orang non-muslim. Kok kesannya saya ini seorang non-muslim ini dipandang umat Islam, saya memakan barang haram. Sementara di saya itu tidak haram, itu sesuatu yang halal. Nah, kita kan harus menghargai non-muslim ini di negeri ini, karena negeri ini tidak menganut satu agama sekali lagi. Nah, itulah. Lah, saya cuma kembalikan lagi, tolonglah, ini labelisasi ini tidak usahlah atas nama lembaga negara. Ini mencederai saudara saya non-muslim. Misal beginilah, di Bali itu orang Hindu mengharamkan memakan daging sapi. Apa terus orang Hindu nanti akan membuat di warung-warung itu semua haram nih daging sapi? Kan repot, kan dia juga punya hak seperti umat Islam. Jangan cuma hanya mayoritas saja boleh bersikap sewenang-wenang. Ingat sekali, ini negeri Pancasila bukan negeri agama. Ini loh maksud saya, kenapa harus atas nama lembaga negara? Sepertinya negara ini berpihak terus kepada umat Islam saja. Sepertinya minoritas ini boleh diperlakukan apapun. Mendidik umat Islam memandang apa? Oh, non-muslim makan barang haram. Sementara di keyakinan mereka itu bukan sesuatu yang haram. Sama halnya orang Bali. Misalnya orang Bali menanya gimana? Seluruh Indonesia ditulisin dengan label orang Hindu. Mengharam makan daging sapi. Kan jadi ribet ini. Maksud saya itu, didiklah bangsa umat beragama ini tidak perlu dengan label-label gitu. Kok seperti anak kecil dikasih ini, awas. Kan misalkan saya mau masuk rumah makan. Saya lihat, saya tanya menunya apa. Kalau menunya ada babi atau apa, ya itu saya nggak makan. Tapi sikapnya Haikal Hasan bukan sampai makan dagingnya, semuanya fashion, make up, obat. Loh, itu boleh saja. Saya nih heran dengan umat Islam, kok nggak berani melakukan suatu perubahan? Jelas di ayatnya tidak boleh memakan daging babi, dagingnya saja. Kalau Tuhan bilang sudah semuanya ya babi. Tapi yang difokuskan pada daging babi. Jadi turunan dari babi itu yang lainnya itu apabila dipakai tidak ada masalah. Mau dibuat obat kek, make up kek, itu tidak ada masalah. Sekali lagi, mustahil Tuhan mencipta satu makhluk, itu makhluk buruk. Sementara umat Islam ini menganggap babi ini barang najis, seutuhnya eksistensinya. Gak bisa begitu. Saya sekarang mau tanya, darah manusia itu najis dan haram dimakan. Tapi kenapa kok boleh didonorkan? Karena yang tidak boleh itu diminum atau dimakan. Tapi kalau didonorkan itu mulia. Begitupun juga daging babi. Jelas ayatnya menulis daging babi. Dikaitkan itu ayat apa? Sesuatu yang dimakan.
Itu kalau ayat kaitannya apa? Sesuatu yang dimakan. Nah, jadi apa? Sesuatu yang dimakan daging babi haram. Tapi kalau dari babi itu misalkan kulitnya dibuat fashion kayak halal. Organnya mau didonorkan manusia, halal. Tulangnya mau dibuat, katanya buat tulang manusia, halal. Itu rahasia Tuhan. Lah, begini nih yang saya lihat, apa hari negeri ini nggak pernah selesai. Umur agama sudah 1400 tahun yang lalu. Negara lain sudah nggak ada bahas-bahas gini. Kita masih sibuk urusan haram halal. Saya Muslim, tapi agama nggak begini mempersulit manusia. Kok seperti orang ini apa? Mau terus dibawa sesuatu hal yang apa? Yang nggak vital loh ini. Seperti orang makan daging babi, nggak dikutuk. Malah diperbolehkan apabila itu darurat. Sesuatu apa? Yang kondisi terpaksa. Agama aja masih fleksibel. Sesuatu hal yang terpaksa masih boleh makan asal dan banyak. Jadi nggak mutlak ini. Dan di situ ayatnya apa? Tidak ada ancaman Tuhan. Kata kulkas diharamkan. Apa? Kata dibuat dari barang haram babi. Ini kan plastik. Nggak mau dimakan, bukan daging babi. Emang orang bisa makan plastik? Yang diharamkan di Al-Quran, sekali lagi saya ingin mengucapkan apa? Saya mohonlah berapa kiai ini semuanya lah. Cobalah berani berpikir. Bahwa negerinya lebih baik. Ayatnya jelas. Jangan Anda melebihi Tuhan membuat aturan. Tuhan sudah kasih batasan-batasannya. Nggak usah melampaui batas mau lebih dari Islami. Enggak. Ikut aturan Tuhan. Jangan merubah Anda baru beragama sudah mau merubah jadi Tuhan. Saya berharap lah dengan kepimpinan Prabowo ini yang harusnya bisa membawa apa? Umat beragama ke depan lebih baik. Jujur aja loh. Saya ini Muslim, tapi saya tuh kadang-kadang menjaga perasaan. Gimana sih kalau saya sebagai non-Muslim? Oh, itu barang haram. Jadi sudut pandang umat Islam memandang non-Muslim itu buruk. Memakan sesuatu yang haram. Ini kan nggak baik. Cukup masalah haram-haram ini ditertera di suatu hukum, selesai. Apakah terus pemerintah ini mengharamkan narkoba, perlu dilabelisasi itu narkobanya atau apa? Kan nggak perlu. Sudahlah, didik bangsa ini dewasa. Manusia tuh harus menjaga dirinya. Negara buat undang-undang, manusia yang menjaga, ikut aturan undang-undang. Lah, kita ini umat beragama juga begitu. Tuhan kasih aturan dan anjuran, ya kita ikutin. Orang lain nggak boleh memaksa. Masalah saya melanggar, urusan saya dengan Tuhan. Kok ini seperti terus mau dilabeli? Yang lucu apa? Barang halal mau dilabeli. Ini berapa juta item. Jujur, ini duit. Ini ada hasil. Akhirnya apa? Negeri ini hanya membuat suatu aturan apa? Untuk mendapat hasil. Itu pandangan masyarakat. Lah ini akhirnya masyarakat kemarin ribut. Ada sebagian ribut yang non-Muslim merasa apa? Kok saya ini di negeri ini seperti orang penumpang? Boleh ditekan atas nama Islam. Ini apa? Hancur, pecah NKRI. Coba tadi, lihat, belajar dari orang Hindu di Bali lah. Dia bisa menampung semuanya. Sekalipun dia tidak memakan sapi, dia tidak menyerang orang lain, tidak perlu dikasih, dilarang jual. Ini mayoritas Hindu loh. Belajarlah gitu dari agama lainnya juga lebih dewasa. Nggak salah. Saya melihat di Bali itu justru ada nilai ketuhanan. Apa? Tidak ada andil pemaksaan. Nah ini mau dipaksa semua, harus dicek. Wah, ya kalau semua kosmetik dicek, maaf lah, berarti duit ini. Ini saya cuma curiga, padahal Presiden juga mengatakan, jangan mempersulit orang, biar orang usaha. Kok ini staf-stafnya nggak pernah memahami apa yang mau dimau oleh Presiden kita. Betul, Prabowo itu nggak akan masuk ke suatu hal yang haram-haram. Cuma ini tokoh-tokoh agama perlulah berani merubah pemikiran. Agama ini membangun peradaban loh, bukan membawa ke masa lalu. Lah ini dipaksa, semua barang daging. Lah terus nanti sapi juga semua begitu. Sekali lagi saya bilang, sisi agama, silakan cek ayatnya semuanya. Itu ayat tentang untuk dimakan, makanya disebutkan daging babi. Jadi selain dari babi itu apabila dibuat vaksin, itu boleh. Mau dibuat kursi, itu boleh, nggak najis. Apa sih bedanya? Tidak ada. Kulit babi dengan kulit kambing ya sama saja. Kulit manusia, daging manusia haram dimakan. Apa terus Anda mengharamkan manusia? Enggak. Di situ yang diharamkan untuk dimakan daging babinya. Saya nekan-nekan ini sekali lagi apa? Tolonglah hal-hal begini nggak perlu ada label-labelisasi. Saya bukan mau bermusuhan dengan MUI semuanya. Saya kepengen Islami ke depan tuh lebih enak dilihat orang. Agama tuh nggak menyusahkan. Nggak usah dilabelin. Saya kalau datang ke rumah, maaf ya, saya rumah makan ada Tionghoa apa, kan mereka juga kadang-kadang memakan babi. Saya cek menunya, ada babi apa enggak? Ya saya minta nggak pakai babi.
Wajar saja. Dan ini negara ini mayoritas Muslim. Kok sekarang Islam ini seperti minoritas ini, kayak ketakutan. Kalau saya makan ke rumah Padang, saya nggak perlu nanya lagi, ada babinya apa enggak? Nggak perlu, karena saya tahu dia Islam. Saya masuk ke rumah warteg, oh dia Islam, saya nggak perlu tanya. Begitu saya masuk ke tempat Islam, karena saya sebagai orang Islam, nggak usah diajari MUI. Saya punya konsekuensi keimanan. Saya nggak perlu ragu masuk ke rumah Padang, masuk ke wartegnya saya Islam. Dan nggak ada lah, kita ini mau jebak. Yang tadi dibilang kosmetik ini kan sudah mempersulit orang. Hari gini masih begini terus. Islam ini kalau nggak dibawa oleh orang yang punya akal yang panjang, lah ini jadinya ribut urusan ecek-ecek. Orang yang akal yang panjang apa? Biasanya apa? Lebih arif dan bijaksana dan lebih bisa menyelami kitab suci. Tapi kalau orang yang akalnya pendek semuanya, dia memandang kitab suci apa? Yang ada kafir, jihad, bunuh. Padahal itu tidak ada. Lah, ini saya perhatikan, maaf loh, dari tokoh-tokoh MUI ini kok masih berkutat hal-hal yang sepele ini. Belum lama berantem antara Depak dan MUI urusan labelisasi. Ini ada baru lagi. Katanya di BPJH apa? Loh, jangan jadi ketua itu cuma petata-petente. Saya ragukan loh kemampuan Haikal Hasan itu tentang agama. Saya bukan mau sombong. Saya berani beradu debat sama dia tentang babi ini. Lah, bagaimana orang dikasih suatu tugas tanggung jawab tentang barang halal, tapi dia tidak tahu esensinya dari kitab suci. Apa yang di situ yang diharamkan? Jelas dagingnya. Saya tanya lagi, loh ada MUI, ada Depak. Lah ini mau dibuat baru lagi. Ini apa? Akhirnya apa? Tumpang tindih. Sementara dulu saya ingin merevisi yang dari MUI. Janganlah agama ini mempersulit orang hidup. Masa gara-gara mie setan atau bakso Gondorwo sampai nggak perlu dilabelisasi haram? Apa salahnya kalau emang diminta? Lah karena negeri ini capek dengan label, akhirnya orang takut buka usaha harus label. Padahal yang jual orang Islam. Maksud saya tadi, saya ulang lagi ya. Umumnya hukum itu mencatat sesuatu yang dilarang. Sedang sesuatu yang diizinkan, diperbolehkan, tidak perlu diatur. Lah ini mengatur semua item. Ini apa ini? Negeri lain ribut teknologi, kita ributnya masih haram halal. Ini membuang energi dan sia-sia akhirnya. Saya ingin kembali lagi, yang Pak Presiden Prabowo mengatakan ingin mengefisiensi aturan-aturan di negeri ini. Kok ini malah keluar aturan baru dengan mengancam? Apa? Kok mengancam? Tak ada agama mengancam. Tidak ada, itu hak Tuhan menghukumi orang. Anda nggak perlu sibuk-sibuk menghukumi keimanan orang. Yang punya hak menghukum itu hanya Tuhan. Yang punya hak menilai keimanan seseorang itu hanya Tuhan. Jadi tidak ada siapapun boleh menghak. Andaikan saya makan babi, Anda nggak perlu ikut campur. Nggak perlu Anda menjaga terlalu berlebihan. Kayak anak bayi nih di sini nih, dijagain kayak anak TK, ayo nanti jatuh loh. Didik dewasa, itu aja lah. Jadi silahkan Anda gunakan tuh apa dari organ babi, apa unsurnya untuk selain dimakan, monggo. Itu aja, terima kasih.